Selamat pagi buat Pak Samapan. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari radiasi elektromagnetik. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dong apa itu radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik yang berisolasi lalu merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh dari reaksi elektromagnetik. Apa sih manfaat dari reaksi? Pertama, ada gelombang radio MF dan HF. Untuk kegunaannya untuk komunikasi radio, yaitu memanfaatkan sifat gelombang MF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Lalu ada gelombang radio yaitu UHF dan VHF. Untuk komunikasi satelit memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer hingga dapat mencapai satelit. Yang ketiga yaitu ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang radio dengan frekuensi tertinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Fungsi dari gelombang mikro antara lain yaitu pertama untuk pemanas microwave, bisa untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, digunakan pada rangkaian televisi, serta untuk komunikasi radar. Yang keempat ada sinar inframerah. Sinar inframerah itu memiliki frekuensi antara 10 pangkat 11 sampai dengan 10 pangkat 14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10 pangkat min 3 meter sampai 10 pangkat min 6 meter. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron pada suatu atom. Kegunaan dari sinar inframerah antara lain: 1. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar atau encok. 2. Yaitu untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, guna mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Untuk fotografi, diagnosa penyakit juga bisa, lalu bisa digunakan pada remote control, peralatan elektronik atau alarm pencuri. Mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Lalu pada bidang militer, dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat tempat gelap atau yang berkabut. Sinar inframerah di bidang militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut ataupun awan. Yang kelima yaitu ada sinar tampak. Sinar tampak adalah cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada pada frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang antara 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 7 cm dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Manfaat dari cahaya tampak antara lain yaitu membantu penglihatan manusia, dan juga salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam syarat optik pada bidang telekomunikasi. Selanjutnya ada yang keenam yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik dan memiliki frekuensi antara 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet, dan lapisan ozon atau O3 di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Untuk proses kegunaannya itu 1. Untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. 2. Membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia dan juga bisa memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Selanjutnya yaitu ada sinar X atau sinar Röntgen. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen sehingga sinar X sering juga disebut sinar Röntgen. Kegunaan sinar Röntgen dalam bidang kedokteran dan dalam bidang industri yaitu dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk memotret organ-organ dalam, untuk menganalisa struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Ada sinar gamma. Gamma antara lain dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker, untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, bisa untuk sterilisasi bahan makanan atau bahan yang dari kaleng, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi,
untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam seperti kegunaan sinar X juga mirip-mirip. Untuk selanjutnya untuk sistem perunut aliran suatu fluida atau misalnya pada aliran PDAM yang guna mendeteksi kebocoran. Sekian penjelasan dari saya mengenai radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.